making disciples, transforming lives. Saudara, sepanjang hari ini saya mau sampaikan satu hal. Ya, tadi pagi hari ini ibadah kedua sampai sore nanti, satu tema yang menjadi beban dan kerinduan dalam perjalanan kehidupan kami terutama, dan kami juga merasa pada titik-titik tertentu kami merasa begitu berat, begitu struggle menghadapi satu masalah ini ya, satu problem ini, satu tantangan ini, yaitu mengenai parenting ya, di mana pada saat kami baru menikah, kami nggak ngerti apa-apa, saudara. Ya, rencananya waktu itu kesepakatan saya dengan istri saya pada saat itu waktu menikah, kita sepakat bahwa kita akan punya anak 2 tahun setelah menikah. Rencananya, saudara ya, kesepakatannya. Apa jadi, saudara, setelah 2 bulan istri saya dinyatakan positif, saudara. Jadi, saudara, di tengah-tengah kebingungan itu, di tengah-tengah kita baru menikah, saudara, kita nggak dapat, belum mengerti apa-apa pada saat itu ya, kami jalani terus. Dan tahun-tahun pertama pernikahan kami juga mengalami banyak hal gesekan-gesekan. Kami tahu betapa beratnya pada saat-saat itu. Dan mungkin saudara-saudara sedang mengalami hal-hal seperti itu juga. Pada saat ini saudara sedang menghadapi hal-hal yang sama mungkin kita menghadapinya pada tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu, saudara. Ya, tapi puji Tuhannya pada saat-saat seperti itu ada orang-orang yang begitu dekat, ada orang-orang yang memberitahu, ada orang-orang yang membimbing kami, ada seminar, ada pengajaran, ada buku-buku yang membantu kami. Puji Tuhannya, saudara ya, kami bisa lewat walaupun turbulensnya berat juga, saudara ya. Ya, tapi puji Tuhan, dan oleh sebab itu hari ini saya menyiapkan semua ini dengan 5 ibadah ini untuk memberikan kepada saudara, supaya kalau saudara ada di masa seperti itu, apa yang pernah kami alami, izinkan kami sharing. Ya, ini adalah bagian dari kehidupan kami, ini adalah sharing hidup saya dan istri saya. Mungkin bagi saudara yang belum menikah, catatlah ini. Ya, karena suatu saat saudara akan mengalami ini. Atau paling tidak saudara yang belum menikah, saudara adalah hasil dari suatu parenting. Bukan untuk menjudge orang tua saudara, bukan untuk menghakimi orang tua saudara, bukan. Tapi saudara tahu kalau saudara ada di posisi sekarang adalah suatu hasil parenting. Ada suatu hasil didikan. Saya seperti ini adalah hasil dari orang tua saya mendidik. Kita semua adalah hasil suatu didikan. Bad atau baik. Oleh sebab itu kalau kita dididik dengan hasil seperti sekarang, kita tahu aduh harusnya saya nggak didik seperti ini, saudara jangan lanjutkan. Oleh sebab itu adanya pengajaran-pengajaran parenting di dalam gereja, tujuannya adalah supaya kita mematakan dari pendidikan atau parenting yang tidak baik, supaya kita tidak meneruskan kepada generasi kita selanjutnya. Saya ingat banget saudara ya, kalau dulu saudara, kalau anak saya salah, atau anak saya mungkin tidak dengar-dengaran, kalau saya kasih tahu, nggak dengar, langsung saya ajak, saya duduk, saya suruh dia berdiri, saya tatap mata dengan mata, saya ceritakan begini, dengan nada yang marah dan sebagainya. Saya tahu ternyata sekarang tidak seperti itu harusnya. Tentu hal itu saudara, saya waktu anak-anak sekarang besar dan anak saya yang pertama sudah menikah dan punya anak. Saya sama istri saya takut. Apa? Karena apa yang pernah saya ajarkan pengalamannya jangan-jangan dia nanti ikutin. Tapi saya terangkan kepada anak saya ada metode-metode, ada teknik-teknik yang mungkin kita salah. Ya, puji Tuhannya anak-anak saya terus belajar. Akhirnya dia bilang, oh God, sekarang gak boleh begitu, ada tekniknya katanya, ada caranya. Aduh, puji Tuhan. Gak terbawa apa yang salah saudara ya. Itulah tujuannya, kenapa kita harus ada parenting, kenapa kita harus mengerti, kita harus pahami, pelajari hal ini. Sepanjang hari ini saya
share mengenai parenting, boleh dibuka slide-nya. Yang tadi pagi saya share mengenai pentingnya parenting, tentunya dari perspektif Alkitab. Dari cara pandang Alkitab, parenting itu begitu pentingnya. Yang kedua, saudara, hari ini, pagi ini saudara, saya mau bicara mengenai parenting dimulai dari saudara dan saya. Sebagai parentnya, yang penting itu adalah saudara dan sayanya, bukan soal anaknya. Kenapa anak saya nggak denger-dengeran? Kita harus mulai dari kita. Kenapa anak saya seperti ini? Kita harus mulai dari kita dulu. Ibadah ketiga nanti saya mau sampaikan mengenai apa tugas utama sebagai parent. Bukan hanya bisa menyekolahkan, bukan hanya bisa membawa dia ke gereja, bukan hanya bisa kasih segala fasilitas, bukan cuma itu, tapi ada pekerjaan paling utamanya dari seorang parent. Nah, ibadah keempat saya mau sharing, berbicara khusus kepada para ayah. Karena saudara, adalah jauh lebih mudah parenting dilakukan kalau ayah-ayahnya ikut ada di dalamnya. Karena ada satu survei dikatakan 90% orang-orang yang ada di dalam penjara atau dalam tahanan adalah orang-orang yang marah terhadap papanya. Di ibadah kelima saya mau share mengenai orang tua yang punya anak yang sudah masuk kepada teenager atau dewasa. Karena berbeda parenting pada masa anak-anak masih kecil, balita, umur 10 sampai 15 dengan anak-anak yang sudah mulai dewasa. Beda banget. Anak-anak yang sudah masuk kuliah sama mulai kerja, sebagai parent tetap kita sebagai parent. Tapi sebagai parenting juga tetap kita lakukan. Tapi tentunya ada pendekatan yang berbeda. Kalau masih SD, SMA, SMP, SMA, kalau kita WA dia langsung jawab. Kamu ada di mana? Lagi di kafe, date sama teman, oke. Jam berapa pulang? Jam 7 pulang, date, oke. Coba anak saudara udah kuliah. Lagi di mana? Dijawabnya 3 hari kemudian. Istri saya kalau WA anak saya sampai marah-marah. Ini dia udah read lu. Gak dibaca-baca. Udah nanti juga dibaca. Besokannya baru dijawab. Tantangannya kita berbeda, saudara. Oke, kita mulai, saudara. Hari ini, di sesi kedua ini, parenting dimulai dari parentnya. Parenting yang penting parentnya. Parenting yang penting saudara dan saya. Kita baca dulu dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24. Boleh tampilkan ayatnya, Kejadian 2 ayat ke-24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Titik. Ini adalah ayat untuk semua orang waktu kalau mau masuk dalam pernikahan dibacakan ayat ini biasanya. Ya, mungkin di pemberkatan nikah atau di bimbingan pranikah, di kelasnya sebelumnya biasanya dibacakan, dibahas tentang ini. Kenapa saya sampaikan ini di kelas parenting, di ibadah untuk parenting ini saudara. Karena harus diingat kembali tujuan kita menikah adalah yang pria akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya menjadi satu daging, titik. Adakah di situ anak? Tidak ada. Belum ada. Janji saudara menikah dengan pasangan saudara hanya itu, pernikahan komplit. Walaupun Tuhan tidak memberi anak. Walaupun sampai hari ini Tuhan tidak kasih anak. Saudara dengan pasangan saudara sudah komplit. Sudah menjadi suami istri, sudah menjadi family. Itulah tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan bukan berarti kalau tidak punya anak tidak komplit, tidak.
ada yang kurang nih kelihatannya. Tidak, tujuan pernikahan selesai pada saat pria dan wanita bersatu diberkati. Itulah family. Merefresh kembali ke dalam janji pernikahan. Saudara, waktu saudara berjanji di hadapan Tuhan. Saudara hanya berjanji kepada pasangan saudara. Saya menerima. Waduh, saya kalau ikut dalam pemberkatan nikah saudara ya, ikut lihat saudara, kadang-kadang gak tahan saudara. Mau nangis aja saudara. Ya kenapa? Karena waktu janji, yang wanita apalagi ya, udah make up bagus-bagus sampai nangis. Aduh berantakan semua itu make up saudara. Karena waktu janji benar-benar saya menerima. Engkau susah, senang, kaya, miskin. Janji begitu agungnya. Janji begitu hebatnya, janji begitu murninya. Ingat itu saudara. Itulah pernikahan, itulah family. Saudara, pria dan wanita menjadi satu titik. Di situ belum ada anak-anak. Saudara tidak berjanji kepada anak-anak. Saudara tidak berjanji setia kepada anak-anak, tidak. Saudara berjanji setia kepada pasangan saudara. So itu saudara, penting banget parenting itu bukan masalah anak-anak ya, tapi masalah saudara dengan pasangan saudara. Itu dulu saudara. Janji saudara kepada pasangan saudara, kepada istri atau suami saudara, itu lebih penting. Orang ada mengatakan, oh kalau sama anak tidak ada mantan anak. Kalau sama istri ada mantan istri atau mantan suami. Saya kok kurang setuju dengan pernyataan ini ya. Karena kita sudah terlalu banyak berpikir kalau sama istri boleh dong ada mantan. Kalau suami boleh dong ada kata mantan. Karena kita sudah terbiasa seperti itu. Kenapa istri dan suami jangan ada kata mantan? Karena saudara berjanjinya gak main-main loh. Saudara berjanjinya di hadapan Tuhan. Anak bukan pemisah. Anak pengembang keluarga. Saudara kadang-kadang kalau kita foto, ini ilustrasi saudara. Saudara jangan pikir ini beneran ya, ilustrasi saudara. Kalau soal foto ini soal papanya. Terus biasa anaknya kan di bawah ya, di bawah. Bisa di tengah. Di bawah nggak geleser ya, di tengah. Baru istrinya. Anak kadang-kadang posisi dalam keluarga seperti itu. Di tengah. Sebagai apa? Pemisah. Saudara juga, oh berarti kalau kita foto jangan di tengah, kata Pak Heli nggak boleh. Bukan itu saudara. Ya, ini ilustrasi. Anak itu di samping, di kiri, di kanan saudara. Yang di tengah saudara dengan istri saudara. Itu dimulai dari situ. Parenting yang penting parentnya berdua. Kita mulai. Pertama, parent harus aman dengan dirinya sendiri. Ini dulu saudara. Sebagai, kalau kita mau melakukan parenting, kalau kita mau menjadikan ini adalah sesuatu yang penting saudara. Kita harus beres dengan diri kita dulu. Parenting bukan pelampiasan untuk apa yang kita pernah dapat di masa lalu. Apa mungkin kita pernah waktu kecil, saudara, dari buku, dari pengajaran, dari orang-orang yang pernah cerita, dari pengalaman-pengalaman, saudara, hampir semua yang saya perhatikan. Apa yang kita lakukan kepada anak kita adalah biasanya, pada umumnya, adalah apa yang kita pernah dapat waktu kita kecil. Coba renungkan apa yang kita lakukan kepada anak kita. Jangan-jangan kita sedang mengkopi apa yang orang tua kita pernah lakukan pada masa kecil kita. Kalau itu good parenting, puji Tuhan. Tapi kalau itu bad, kasihan anak saudara. Bahaya anak saudara.
selesaikan dulu permasalahan kita. Bereskan dulu baggage kita. Kalau saudara bilang, oh dulu kalau saya telat pulang sekolah, pasti gak boleh masuk sama orang tua saya. Makanya saudara mengajarkan kepada anak saudara harus di luar. Jangan-jangan kita sedang mengcopy apa yang kita pernah dididik waktu masih kecil. Saya dididik oleh papa mama yang sangat baik. Papa mama saya tidak pernah marah besar, gak pernah. Gak pernah pukul, gak pernah. Tapi dalam perjalanan kehidupan saya diajarkan untuk mengenai tongkat didikan. Jadi ini sekilas aja saudara ya. Waktu dulu kita diajarkan kalau ada anak ada pada satu titik tertentu harus ada tongkat didikan. Oleh sebab itu saya punya rotan pendek kecil. Yang akan digunakan kalau ini sudah terakhir banget. Anak saya itu berkali-kali berbuat hal yang salah. Kalau sudah berulang kali dan saya udah kasih tahu berulang kali, akhirnya saya akan saya bicara dulu kepada anak saya. Sudah berkali-kali ya Dedi ngomong ya, tapi ini ya. Lalu saya pukul anak saya tentunya di belakang saudara. Tapi bukan pelampiasan, bukan begitu saudara ya. Tapi saya akan dengan benar saudara, setelah itu saya akan bicara dan biasanya akan saya selesaikan dengan pelukan, dengan tangisan, berdoa bersama-sama. Hal itu saya pernah diajarkan seperti itu. Nah sekarang kemarin saya kumpul dengan anak-anak saya udah besar-besar, saya cerita. Lalu anak saya protes, Dad katanya, sekarang gak boleh seperti itu. Oke. Mendidik anak gak boleh pakai tongkat didikan seperti itu. Harus diberitahu. Yang saya maksud adalah saudara, mungkin kita adalah produk dari suatu parenting yang tidak baik. Tapi stop saudara, stop. Jangan lampiaskan kepada anak-anak kita. Coba evaluasi apa yang kita katakan kepada anak-anak kita sekarang. Jangan-jangan itu adalah masa lalu kita yang kita pernah simpan. Kalau kita mengatakan, oh kamu tuh ya anak wanita ya, gak boleh kalah sama anak cowok. Oh nadanya maksudnya sih betul, cuma nadanya kok kayaknya persaingan banget gitu ya. Atau saudara pernah dididik gini, kalau cowok gak boleh nangis. Jadi kalau nangis dia ngumpet-ngumpet cowok. Cowok gak boleh nangis. Mungkin saudara dididik seperti itu. Saudara akan didik lagi kepada anak, kalau cowok gak boleh nangis ya. Saya rasa kalau yang bilang cowok gak boleh nangis, saudara mungkin belum baca Alkitab secara keseluruhan. Karena di Alkitab dikatakan begini, maka menangislah Yesus. Ya. Saudara, apa yang kita pernah dididik, saudara, ada yang salah, selesaikan. Itulah parenting, itulah PR buat kita. Jangan berjalan begitu, gue dulu begini, dididik begini, gue kalau dimarahin begini, gue dimarahin lu begitu. Kalau gue ngomong sama anak-anak gue juga papa gue gak pernah ngurusin gue gede juga, gue juga gak usah urusin. Stop hal itu. Itulah parenting, tujuannya adalah kita sebagai parent stop dulu sebelum kita apa yang kita bisa teruskan kepada anak kita. Kita belajar dulu, jangan-jangan ada baggage, ada masalah yang lama belum selesai. Kolose 3 ayat 21 dikatakan begini, hai bapak-bapak, tentunya ibu-ibu juga ya. Ini ayat saya rasa dua-duanya buat kita semua sebagai parent. Janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kok bisa orang tua menyakiti anak? Kok bisa? Bukankah orang tua pasti mengasihi anak? Kok bisa anak sebagai parent bisa menyakiti anak? Yang bisa menyakiti anak pasti parentnya juga merasa. Kita adalah orang-orang yang tanda kutip juga sakit bukan? Kita nggak ada orang yang baik-baik, kita bukan orang-orang yang sempurna.
Oleh sebab itu kita perlu dengan sengaja, perlu dengan sadar, perlu dengan perhatian khusus bahwa kita bisa punya potensi menyakiti anak. Dengan cara bagaimana mungkin kita adalah orang yang sakit juga. Belum selesai, belum sembuh kita. Kita bawa kemarahan dari kecil sampai menikah. Waktu punya anak, pelampiasan. Anak gak makan sedikit, marahnya luar biasa. Anak pulang siang dikit, luar biasa. Pelajarannya tidak betul sedikit, marahnya luar biasa. Stop. Mungkin itu PR buat kita sebagai orang tua. Ada bagasi yang harus kita buka masa lalu kita. Saya bacakan ada satu kesaksian. Kesaksian ini bukan ke saya, bukan ditulis surat ke saya, tidak. Suratnya ini ditulis di dalam ke seseorang pakar praktisi pendidikan, praktisi parenting. Yang suratnya ini ditulis lalu dimasukin ke dalam buku dan bukunya sudah diterbitkan. Dan nama orang tuanya ini juga anonim. Ya, jadi saudara nggak kenal, saya pun tidak kenal, saya hanya baca dari satu buku parenting. Yang mana ini adalah kesaksian dari seorang ayah yang ditulis di dalam satu surat dikirim kepada konselor atau pendidik atau praktisi parenting. Saya bacakan suratnya ini. Saya mempunyai seorang anak laki-laki. Ini seorang ayah yang nulis ya. Saya mempunyai seorang anak laki-laki yang lembek dan terkesan kurang tangguh. Padahal bukan itu yang saya harapkan. Sebagai seorang ayah, sudah tentu saya ingin anak laki-laki saya menjadi pribadi yang tegas dan kuat. Setiap kali dia berbuat kesalahan, saya selalu meledak. Tega mengusirnya dan membiarkannya berdiri di balik pagar rumah hingga tengah malam. Berpuluh tahun kemudian, saya didiagnosis kanker. Di tengah-tengah kelelahan mengikuti proses pengobatan, pada suatu malam, saya mempunyai kesempatan mengobrol dengan istri saya. Saya menumpahkan segala luka yang selama ini saya simpan rapat-rapat. Perhatikan. Saya dibesarkan oleh orang tua otoriter. Ayah dan ibu saya tipe orang yang keras, kaku, dan sering main tangan. Suatu hari saat masih remaja, saya melakukan kesalahan. Ayah marah besar hingga dia menghajar saya di depan teman-teman. Tidak sampai di situ. Beliau menelanjangi saya malu bukan main. Sejak hari itu hubungan kami renggang. Saya menyadari bahwa masih ada kepahitan masa lalu yang menggerogoti hidup saya. Seorang ayah selesaikan masalahnya. Seorang ibu selesaikan dulu masalah kita. Jangan bawa baggage, jangan membawa masa lalu kita kepada generasi kita selanjutnya. Stop, itu PR kita sama-sama. Jangan bawa masalah kita, dendam kita, marah kita sama orang tua, sama orang lain. Kekesalan kita bawa, kita lampiaskan kepada anak-anak kita. Stop dulu. Kepada kita. Datang kepada Tuhan. Bawa itu semua, bongkar semua itu. Selesaikan semua itu. Anak-anak saudara tidak tahu menahu. Anak-anak saudara satu lembar kertas putih yang saudara harus tulis dengan tinta, dengan tulisan yang baik. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kemarahan, bukan dengan segala kotoran atau yang kita bawa zaman dulu, kita taruh di situ. Bukan itu. Stop sampai kita. Parenting dimulai dari kita. Bereskan dulu masa lalu hidup kita. Yang kedua, saudara. Parenting, yang penting parentnya. Yang kedua, sepakat satu visi. Mazmur 127 ayat yang keempat, dikatakan begini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan.
Demikianlah anak-anak pada masa muda. Tentunya saudara ini suatu gambaran, satu ilustrasi anak-anak itu seperti anak panah. Di tangan siapa? Pahlawan. Siapa pahlawannya? Saudara dan saya. Siapa pahlawannya? Papa mamanya. Siapa pahlawannya? Suami istri. Di tangan pahlawan. Ini suatu gambaran saudara ya. Pahlawannya itu berdua kan? Ya suami istri kan. Saudara bayangin anak panah itu kan anaknya. Kalau si pahlawannya nggak sepakat sama pahlawan yang satunya, saudara, sasarannya mana? Sana. Sekolahnya mana? Situ aja. Enggak, sini aja. Boleh makan gorengan? Boleh dikit. Enggak boleh. Tidur jam, terserah tidur jam berapa. Temennya sama siapa aja? Nggak apa-apa. Enggak boleh. Itu nggak dilesat-lesat, saudara. Nggak dilepas-lepas itu anak panah. Atau saudara udah gede nih, saudara nggak sepakat dengan pasangan saudara. Sekolah di mana? Di sini aja. Enggak, gue mau di luar. Enggak, di sini aja. Akhirnya nggak sekolah tuh anak. Nggak dilepas-lepas, saudara. Ini ilustrasi gambaran saja. Saudara, pahlawan harus sepakat dulu satu visi. Kita mau bawa kemana anak kita. Pernahkah saudara berduduk bareng dengan pasangan saudara, kita pikirkan, berdoa sama-sama. Kita doakan sama-sama, sepakat. Dia mau jadi apa? Di ibadah ketiga, saudara, saya sampaikan mengenai nanti. Anak-anak itu berbeda-beda. Anak itu punya skill, talent yang berbeda-beda. Ada yang suka nyanyi, gak suka hitung-hitungan. Ada yang sukanya ngobrol terus, networking terus. Ada yang suka di belakang baca buku. Ada yang sukanya musik. Ada yang sukanya olahraga. Ada yang sukanya riset. Saudara, kita harus kenal anak-anak kita supaya kita tahu kemana kita mau mengarahkannya. Dan itu perlu kesepakatan dengan pasangan kita. Saudara, berapa kali saya ketemukan orang tua yang bingung anaknya mau sekolah di mana. Sebenarnya yang bingung bukan anaknya, orang tuanya. Papa mamanya bingung. Yang satu maunya udah jurusan sini aja, udah satu yang penting deket papa aja, yang satu deket mama aja. Anaknya bingung, udahlah. Terserah deh, papa mau sekolah saya di mana, mama mau sekolah di mana, terserah. Yang sekolah papanya, pak, anaknya. Sepakat dulu dengan pasangan. Oleh sebab itu penting sekali saudara dengan pasangan saudara harus satu visi, satu tujuan, satu dulu dengan pasangan. Satu dulu. Ini ada beberapa pertanyaan, tepatnya ada 7 pertanyaan, saudara. Nanti saya akan buka satu persatu. Saudara sebagai saudara yang sudah married, saudara boleh jawab ya atau tidak. Jangan keras-keras, nanti ketahuan pasangannya. Dalam hati aja ya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini saudara bisa pakai juga di CG-CG nanti ya, untuk discuss, untuk berdiskusi, untuk bahas sama-sama. Ya, ini ada 7 pertanyaan. Jawab aja ya atau tidak ya. Oke, pertanyaan pertama. Katakan gini. Apakah dalam 2 udah keluar? Ya, apakah dalam 2 hingga 3 minggu terakhir ini Anda memiliki waktu untuk berduaan dengan pasangan Anda? Contoh, makan, jalan-jalan, berduaan saja. 2 hingga 3 minggu, bukan tahun. Wah ilah lama, udah lupa, saya berduaan doang ya, ini berduaan saja, garis bawah ya. Bukan sama anak, bukan sama teman baik, bukan sama orang tua, bukan sama tetangga, bukan sama teman CG, bukan, berduaan saja. Kapan saudara pergi berduaan saja? Dalam 2-3 minggu ini. Minggu, bukan bulan, bukan tahun. Jangan-jangan udah lupa lu kapan ya terakhir ya? Saudara jawab ya atau tidak, itu dulu ya. Yang kedua,
Apakah Anda sering merasa didukung oleh pasangan Anda dalam mendidik dan mendisiplin anak? Boro-boro didukung. Ya, saya mau sendiri semua. Kalau saya katakan ini dilanggar. Saya bilang anak saya nontonnya jam 5, jam 4 udah nonton. Ini contoh saja. Ketiga, apakah Anda merasa pasangan Anda lebih mengutamakan Anda? Memberi perhatian dan waktu daripada mengutamakan anak Anda. Lebih mengutamakan Anda. Sekali lagi dalam hati aja ya. Keempat, apakah Anda jarang menunjukkan perbedaan pendapat dengan pasangan Anda di depan anak ketika ia meminta sesuatu atau ketika ia dihukum? Gak apa-apa, makan gorengan sekali-sekali boleh. Gak boleh, gak apa-apa. Sekali-sekali gak apa-apa. Saudara sepakat gak untuk hal-hal seperti itu? Yang kelima ya, betul. Ya. Apakah Anda sering merasa dihargai pasangan Anda di depan anak-anak? Apakah saudara merasa saudara dihargai di depan anak-anak? Makan, Dedi dulu yang makan. Makan, Dedi dulu. Jangan bilang begini nih, lu makan yang mau, gak mau sisanya kasih papa lu. Nih non ya, baju kamu pilih. Kalau kamu udah gak suka, mami lu mau. Tanya, Dedi mau makan yang mana dulu? Mami mau makan yang mana dulu? Tanya. Ini udah dikasih jawaban ya. Yang keenam, apakah Anda sering memeluk dan menunjukkan kasih kepada pasangan Anda di depan anak-anak? Jangankan di depan anak-anak, gak di depan anak juga gak pernah. Yang ketujuh, apakah dalam seminggu ini Anda mendengarkan, seminggu, mendengar kata-kata dari pasangan Anda dan yang membangun Anda menjalankan fungsi sebagai ayah dan ibu. Apakah saudara pernah mendengar itu? Saudara, kalau jawabannya tidak, ada 3 atau lebih, saudara perlu konseling. Artinya saudara perlu improve lagi, perlu perbaikan dengan pasangan saudara. Kalau jawabannya 3 atau lebih tidaknya, saudara perhatikan kehidupan dengan pasangan saudara. Sebelum saudara melakukan do parenting, sebelum saudara melakukan habis-habisan dengan parenting, saudara lakukan habis-habisan dulu dengan pasangan saudara. Pasangan yang dekat lebih memudahkan anak-anak mendekat. Sesimpel itu parenting sebenarnya. Sesimpel dan sesederhana itu parenting. Saudara gak perlu berbusa-busa, saudara gak perlu habis-habisan, saudara gak perlu teriak-teriak, saudara gak perlu marah-marah, saudara gak perlu begitu banyak habis energi untuk melakukan apapun saudara sampaikan kepada anak-anak. Yang perlu hanya saudara mendekat kepada pasangan saudara. Karena anak-anak belajar bukan hanya mendengar, dia nonton apa yang papa dan mamanya lakukan. Harmoniskah mereka? Bagaimana seorang ayah seorang papa memperlakukan kepada mamanya respeknya kepada papanya. Sesimpel itu sebenarnya parenting. Apakah papanya memperlakukan benar-benar respek sama mamanya? Sopan, baik, mendukung. Sesederhana itu. Yang ketiga, saudara.
Parenting dimulai dari parentnya, yang penting parentnya. Yang pertama, seorang parent harus selesai dengan masa lalunya. Yang kedua, sepakat satu visi. Sebagai parent harus menjadi satu visi terlebih dahulu. Yang ketiga, parenting adalah masalah memberi teladan. Simple. Apa itu teladan? Anak-anak belajar dengan melihat teladan kita. Apa itu teladan? Teladan adalah mereka melihat jam berapa kita bangun pagi. Jam berapa kita ke kantor. Jam berapa kita pulang kantor. Bagaimana kita waktu di mobil menyetirnya. Dan bagaimana waktu macet mereka melihat kita cara jawabnya, cara menyetirnya. Bagaimana waktu di tempat restoran kita memesannya. Bagaimana kita bicara dengan para waiters di restoran. Bagaimana merespon pada saat makanan yang kita order tidak datang-datang, anak-anak kita sedang menonton. Bagaimana waktu makanan yang kita order ternyata salah. Apa yang kita respon kepada waiters atau pada restoran, anak-anak melihat semua. Bagaimana kita menjawab telepon. Bagaimana kita ngobrol dengan seseorang. Siapa teman-teman kita. Apa yang kita tonton. Apa yang kita baca. Apa yang kita lakukan pada saat libur. Pada saat tidak ada kerjaan. Semuanya dilihat oleh anak-anak kita. Dan itu adalah teladan hidup kita. Tidak ada hal yang complicated. Tidak ada hal-hal yang begitu susah dalam parenting. Dimulai dari diri kita. Apa yang anak-anak kita ingin apa yang kita ingin dari anak-anak kita lakukan terhadap diri kita dulu. Selesaikan itu di dalam diri kita dulu. Ibrani 13 ayat ke-7 mengatakan begini. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Parent adalah leader, pemimpin. Yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Parent adalah yang menyampaikan firman kepada anak-anak. Mengajarkan tentang firman kepada anak-anak. Perhatikanlah akhir hidup mereka. Siapa yang suruh memperhatikan? Anak-anak, orang-orang yang diajar itu. Suruh memperhatikan hidup siapa? Hidup leadernya. Siapa leadernya? Orang tua, saudara dan saya. Dan contohlah iman mereka. Dalam Alkitab, dalam terjemahan Alkitab mudah dibaca AMD dikatakan begini. Ingatlah pada mereka yang memimpinmu. Terutama yang memberitakan firman Tuhan kepadamu. Perhatikanlah cara hidup mereka. Bukan cara apapun, cara hidupnya. Sehariannya. Dan contohlah iman mereka. Anak-anak kita hanya melihat apa yang kita lakukan hari demi hari. Itulah parenting. Mulai dari kita. Evaluasi diri kita. Lihat hidup kita, perjalanan hidup kita. Kita ingin anak kita seperti apa? Mulai koreksi tentang hidup kita. Sebenarnya itu saja. Mereka sedang mengcopy semua hidup kita. Kalau kita tidak mau anak-anak kita menonton hal-hal yang tidak benar, kita mulai. Apa yang kita inginkan anak-anak kita baca, kita baca. Apa yang kita inginkan anak-anak kita bergaul dengan orang-orang yang benar, yang membangun, kita mulai. Bagaimana anak-anak supaya bisa merespon dengan baik dengan orang-orang tua dan kita mulai. Kita dulu as a parent. Jangan tunjuk sana, tunjuk sini. Sekolahannya nih gak becus mengajarkan anak-anak. Sekolah minggu sini gak becus. Stop. Tugas parenting di Alkitab kepada parentnya. Gak pernah ditunjukkan kepada yang lain. Kepada kita. Tugas utamanya kita lah yang mengemban. Kabar baiknya tidak sulit. Yaitu dimulai dari kehidupan sehari-hari. As a parent, hidup kita sebagai teladan. Saudara, saya suka lari. Berdua istri saya olahraga satu-satunya lari, saudara. Ya. Dan berapa tahun yang ini istri saya punya target.
Biasa kita lari di komplek, di perumahan-perumahan, di ya perumahan siapa aja, bukan perumahan saya sudah. Lari. Yang kelihatannya besar, bagus, banyak treknya bisa kita lari cukup panjang, kita ke sana. Lalu istri saya bilang, sekali-sekali kita ikut race katanya. Ya ikut race. Berapa tahun kita lari, istri saya bilang, kita ikut race yang half marathon. Wih, keren banget saudara. Ya, saya waktu itu lari masih 35 kilo, saya udah half marathon. Saya bilang, half marathon berapa kilo? 21 kilo. Oke, itu campur naik apa saudara? Lari semua katanya, oke. Waktu itu baru 3 kilo, terus suruh 21 kilo. Wah, saya harus konsultasi dengan orang-orang yang para maratoner yang jago-jago. Saya bilang, gimana caranya? Bisa gimana? Habis 3 kilo, 5 kilo sudah mikirnya bakmi kemana-mana. Sudah. Bisa, kamu bisa, ayo latihan. Ya kita latihan akhirnya tahun kemarin, puji Tuhan. Half marathon finish. Oh, thank you. Gak cuma sekali, beberapa kali. Wah, thank you. Udah senang half marathon. Wah senang ya, bisa bayangin dari 3 kilo, 5 kilo, 7 kilo bisa half marathon. Waduh, finishnya berdua lagi sama istri saya ya. Kalau kadang-kadang ada juru fotonya gaya, kita pegangan, gaya banget saudara. Istri saya tahun lalu bilang, tahun depan naikin tuh targetnya. Apa? No way. Half marathon udah selesai aja, udah kayak gak ada kaki, saya bilang. Enggak. Ayolah. Naikin nih targetnya. Enggak. Ayolah didaftarin full maraton. Udah didaftarin kan bayar yang mahal. Hani, itu dari half maraton udah kaki udah kayak nggak ada. Beneran saudara, aduh capeknya luar biasa. Kan full maraton. Ayolah Hani, mumpung kita masih muda. Oke. Cucu udah 2 nih saudara. Bulan apa ya? Bulan Mei saudara. First marathon, full marathon, selesai. Ya semoga ada yang kedua ya. Tapi yang saya mau cerita adalah bukan larinya, bukan full marathonnya. Dengar saudara, waktu saya ikut full marathon, ini ada pertanyaan lucu ya. Setelah full marathon selesai, terus ada teman-teman tanya, Ko Eli habis ikut full marathon dia, capek nggak Ko Eli? Saya mau jawab, enggak capek disangka sombong. Masa perlu jawab capek? Saya bilang, yuk ikut daftar aja yuk. Yang saya mau ceritakan begini, ya. Itu adalah pertama kali saya ikut full marathon. Larinya berdua saya dengan istri saya di satu tempat ya. Capeknya luar biasa pada saat 30 km udah hampir 35 saudara. Dan mau terakhir kira-kira 1 kilo terakhir, itu biasanya kalau udah 1 kilo terakhir udah masuk ke arena finish lainnya ya, itu arena ininya, arena apa ya, ya ramenya lah ya, biasa orang kiri kan udah pada sorak-sorakin, kamu bisa, bukan sorakin saya, semua yang lari gitu ya, dan saya lihat kira-kira 1 kilo udah rame kiri kanan, ada yang panggil, hey daddy you can do this, father you can do, wah ada yang, hey you can, ada sebut nama lah, ya, kamu bisa, dikit lagi, waduh. Saya paling bingung kalau orang dikit lagi kalau lari 3 kilo. Ini memang 1 kilo tuh dikit tapi dari 40 kilo. Ya dikit lagi. Dan kira-kira 400 meter terakhir saudara, saya hampir capeknya luar biasa. Orang ramai kiri kanan. Orang teriak-teriak riuh-riuh. Wah. Tapi ada satu suara yang mengatakan, Daddy bisa. Suara itu saya kenal baik. Suara itu saya kenal benar.
Walaupun orang ramenya luar biasa berteriak-teriak, tapi katakan, Daddy, Daddy, you can do it, Daddy bisa, Daddy bisa. Saya langsung tunjuk anak saya. 40 kilo memang capek. Tapi dengarlah ada teriakan anak-anak kita di finish line. Anak-anak kita sedang meneriaki kita. Daddy, Daddy, you can do it. Saudara, sebagai parent kita, pekerjaan kita mungkin capek, pekerjaan kita mungkin mengeluarkan titikan air mata, tapi pekerjaan kita worth it, berharga untuk membangun anak-anak kita. Saudara, saya berlari sama istri saya, tujuannya adalah untuk anak-anak dan anak cucu saya. Saya bilang, hai Sal, Kisal, Daddy bisa, kamu juga bisa. Saudara, di finish line kehidupan kita, di akhir hidup kita, ada anak-anak kita yang sedang berdiri meneriaki dia. Daddy, Mami, you can do it. Ayo Daddy, Mami. Ayo Daddy, Mami. Ayo Daddy, Mami. As a parent, berbanggalah sebagai parent. Sekarang mungkin kita harus memprioritas hidup kita. Kita harus memutarbalikkan prioritas hidup kita untuk fokus kepada anak-anak kita. Tapi percayalah, pada tahun-tahun akan datang, 15 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, saudara akan berbangga hati, saudara akan bertepuk tangan, saudara akan bersorak-sorai, saudara akan memuji Tuhan. Karena anak saudara adalah menjadi anak yang membanggakan, menjadi anak panah yang lurus sampai kepada sasaran yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati. Making disciples, transforming lives.